Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum yang saya hormati, saat ini kita tiba pada video SHMH yang ke-12. Mari kita belajar dan membahas bersama bagian ketiga, yaitu waktu tindak pidana. Saya ulangi, bagian ketiga yaitu waktu tindak pidana. Pasal 10 berbunyi, waktu tindak pidana merupakan saat. Saya ulangi lagi, waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Nah, kita ulas pasal 10 ini. Waktu tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu saat perbuatan fisik dilakukan, B, saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, untuk menyempurnakan tindak pidana, atau saat timbulnya akibat tindak pidana. Dan untuk ketentuan di dalam pasal 10 ini tidak membedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana material. Sehingga ketentuan pasal 10 KUHP baru tidak membedakan untuk waktu terjadinya tindak pidana, baik tindak pidana formil maupun tindak pidana material. Kita mengulas sedikit tentang apa itu tindak pidana formil dan apa itu tindak pidana material. Bahwa tindak pidana formil adalah dianggap telah selesai melakukan tindak pidana kalau unsur-unsur yang ada di dalam pasal atau di dalam undang-undang itu terpenuhi tanpa menghiraukan akibatnya. Contoh, barang siapa mengambil baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki, maka dihukum. Yang diambil adalah tiang listrik dari besi. Maka walaupun setelah diambil tiang listriknya dari besi, listriknya padam atau mungkin terjadi kebakaran, hal ini tidak menjadi masalah. Karena unsur pencurian mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki sudah terpenuhi. Ini yang dimaksud tindak pidana formil. Sesuai unsur-unsurnya terpenuhi, tidak menghiraukan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan atau oleh tindak pidana itu. Kemudian tindak pidana material ini sebaliknya, tidak menghiraukan apa yang dilakukan, namun akibatnya. Contoh, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak, mau pakai racun, mau pakai senjata tajam, mau pakai granat, mau pakai pistol, tidak diatur. Caranya tidak diatur. Yang penting akibatnya adalah ada nyawa yang hilang, ada yang meninggal, maka dihukum. Itu adalah tindak pidana material. Tindak pidana material adalah akibatnya yang diperhitungkan, sedangkan tindak pidana formil tidak memperhitungkan akibatnya, yang penting terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam suatu undang-undang. Ini sebetulnya sudah biasa lah, saya yakin rekan-rekan para penonton SHMH ini biasa. Dan pasal 10 ini juga kedengarannya biasa-biasa saja, kedengarannya.
Tapi untuk menjadi orang hukum yang benar-benar sebagaimana pernah saya sampaikan, harus tahu dasarnya. Supaya bangunan di atasnya, supaya konstruksi hukum itu tepat, maka kita harus meneliti. Kita harus belajar lebih detail dan lebih jeli. Saya baca lagi, waktu tindak pidana merupakan saat. Loh, gini kan. Kadang kita enteng memang menyepelekan ini waktu. Oh, waktu itu saya sedang ini. Oh, saat itu saya sedang. Tapi ini berbeda dibunyikan. Waktu tindak pidana merupakan saat. Berarti antara waktu dengan saat sama apa beda? Jadi kita ulas. Contohnya begini untuk membahas. Ini agak candaan dikit ini ya. Ini sepele tapi wah nggak boleh macam-macam ini, nggak boleh macam-macam. Karena kita kalau tahu secara detail sampai titik dasar itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka apalagi nih ya, yang aparat penegak hukum ini akan terhindar dari silang pendapat. Walaupun ada yang berpendapat beda, pasti bisa dimenangkan karena punya dalilnya, punya dasarnya. Bukan karena kita debat kusir pendapatnya sendiri, saya ini, saya itu, sana sini, wah ribut, nggak menemukan titik temu. Apa sih waktu? Akhirnya apa sih saat? Kan gini kan. Waktu tindak pidana merupakan saat ini contohnya begini. Ada sebuah cerita ini guyon ini ya, sambil bercandaan. Waktu saya karaoke dan saat itu saya sudah membooking pemandu lagu, tiba-tiba istri saya datang. Wah, ini kan satu kan. Waktu saya karaoke dan saat saya sudah membooking pemandu lagu, tiba-tiba istri saya datang. Wah, ini kan beda ini. Waktu, saat. Oh, tapi sama waktu dengan saat. Ya kalau waktu dengan saat mestinya ngomongnya, kalau waktu dengan saat itu sama ngomongnya begini. Waktu saya sedang karaoke dan waktu saya sudah membooking pemandu, kayaknya lucu ini kan, waktu lucu aneh gitu kan. Karena memang itu beda. Penonton channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, mari kita bedah bersama untuk waktu dan saat. Ini mulai menarik kita ini. Jadi waktu itu adalah seluruh rangkaian saat. Nah, jadi gini. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung suatu kejadian. Itu namanya waktu. Waktu adalah serangkaian saat. Jadi kalau bisa dikatakan seperti insinyur, itu seperti ini. Garis adalah titik-titik yang berhubungan. Oh, jadi karena titiknya berhubungan rapat, maka disebut garis. Tapi kalau titiknya hanya titik tok saja, titik-tik saja, itu namanya titik. Sama. Bahwa waktu ini adalah yang garis, sedangkan saat ini adalah yang titik. Jadi adalah waktu adalah itu tadi, seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan, keadaan berada itu terjadi, sedangkan saat adalah waktu yang terpendek. Ketemu kan? Ini waktu, dan ini jangan disepelekan walaupun tiap hari kita ngomong waktu saat, ternyata kita harus paham itu. Sehingga kita bisa akan menentukan, oh waktu tindak pidana, saat tindak pidana. Waktu tindak pidana adalah saat dia melakukan mutilasi, ya misalnya seperti itu, akan lebih jelas. Dan saya yakin rekan-rekan sebenarnya sudah paham tentang waktu dan saat. Kita akan mengulas saja atau belajar bersama. Waktu,
saya karaoke, dan saat sudah membooking pemandu lagu, tiba-tiba istri saya datang. Ini mudah-mudahan bisa untuk mengingat selamanya, untuk membedakan definisi waktu dan definisi saat. Sambil bercanda nggak apa-apa. Silakan diminum kopinya kalau yang sambil ngopi. Nah. Kemudian kadang ada kalimat yang ngomong seperti ini. Dalam skala waktu yang tidak begitu lama, nah masih muncul lagi ada kata-kata dalam skala waktu yang tidak begitu lama. Nah, itu menjadi seolah yang biasa, tapi setelah kita dalami itu adalah sulit. Nah, saya terangkan sekalian Bapak, yang dimaksud skala waktu adalah interval waktu, itu skala waktu. Skala waktu era, nah itu hampir sama, skala waktu antara dua buah keadaan. Nah, mulai sampai selesai misalnya, dari hulu sampai hilir, perjalanan air dalam skala waktu yang tidak begitu lama, air dari hulu sudah sampai ke muara. Nah ini, dari hulu perjalanan air ini namanya skala waktu. Jadi antara kejadian mulai dan berakhir, atau bisa disebut adalah saat berlangsungnya, sehingga ada waktunya, ada interval dari titik satu ke titik lain. Itu yang disebut dengan skala waktu. Ini bahas masalah satu pasal saja, waktu tindak pidana ini seperti ini. Saya ulang lagi pasal 10 untuk mengingat kita kembali bahwa pasal 10 berbunyi waktu tindak pidana dalam ketentuan ini, misalnya saat perbuatan fisik dilakukan, saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau saat timbulnya akibat tindak pidana. Ini menarik, suatu ketika saya akan membahas khusus untuk masalah ini lagi. Saat ini kita sedikit-sedikit. Dan untuk bunyi pasal 10 tadi adalah waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Sebagaimana telah saya sampaikan, kita harus mempersiapkan waktu, mempersiapkan energi untuk mempelajari KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Maka silahkan ikuti, simak channel Sinau Hukum, Melek Hukum ini, subscribe, like, komentar yang positif, dan sebarkan kepada rekan-rekan kita, supaya kita bersama turut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.